Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendar dengan NPM 0651247702. Saya dari program S1 Ilmu Komputer kelas RPL. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Fajar Deli Wihartiko, MM, Mkom, selaku dosen penguji mata kuliah optimasi. Izinkan saya mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya eh, tentang meringkas jurnal-jurnal internasional. Baik, di sini izinkan saya izin share ya, Pak. Baik, sudah tampil ya, Pak. Saya terusin. Baik, eh, di sini saya akan mempresentasikan di sini saya mengambil jurnal internasional tahun 2022 dari tugas mata kuliah optimasi ini yang berjudul Ebola Optimization Search Algorithm, a New Nature Inspired Metaheuristic Optimization Algorithm. Eh, Adapun dari ringkasan jurnal yang saya lakukan dalam penelitian ini, dari ringkasannya yaitu memperkenalkan program ataupun memperkenalkan algoritma metaheuristik baru bernama Ebola Optimization Search Algorithm ataupun singkatnya EOSA. Terinspirasi dari mekanisme penyebaran virus Ebola. EOSA mengadopsi model penyebaran penyakit yang dikenal sebagai SEIR HDPQ ataupun Susceptible Exposed Infect Recover Hospitalis Vaccinate dan Quarantine yang menggambarkan di mana pergerakan individu dalam populasi berdasarkan tingkat penularan virus Ebola sendiri. Jadi para peneliti mengembangkan model matematika berdasarkan persamaan diferensial orde pertama yang mempresentasikan mekanisme penyebaran virus. Di mana algoritma ini kemudian diuji menggunakan berbagai fungsi benchmark, termasuk 47 fungsi klasik dan 30 fungsi ya, benchmark dari IEEE CEC untuk mengatur kinerjanya. EOSA menunjukkan kinerja kompetitif dibandingkan algoritma yang terkenal lainnya seperti particle from optimization, PSO, genetic algorithm, GE, dan artificial bee colony algorithm atau ABC. Jadi penelitian ini juga menghasilkan apa namanya EOSA dalam optimasi hiperparameter untuk mengklasifikasikan secara citra medis berbasis konvolusional ya atau konvolusional neural network atau disebut dengan CNN untuk mendeteksi kanker payudara di mana melalui proses citra monografi digital berhasil mencapai akurasi sekitar 96,0%. Nah, untuk kontribusi penelitian dari jurnal ini, adapun kontribusinya yang pertama terdapat eh, model SAIR yang ditingkatkan, yang kedua metode EOSA, dan yang ketiga perbandingan algoritma lain, di mana model SAIR ini penulis mengembangkan model SAIR yang lebih rinci dengan menambahkan beberapa kompartemen baru, yaitu vaksinasi, karantina, serta lingkungan yang terkontaminasi yang berfungsi sebagai reservoir virus. Dan untuk metode EOSA algoritma sendiri di apa namanya EOSA didesain berdasarkan model SAIR HDQV yang menggabungkan aspek eksplorasi. Eksplorasi apa? Eksplorasi dan eksploitasi dalam mencari solusi yang optimal. Proses ini meniru cara virus Ebola yang menyebar dalam populasi dia dengan memperhatikan ya tadi tingkat infeksi, kemudian pemulihan serta kematian. Di mana selanjutnya yaitu kontribusi penelitian perbandingan dengan algoritma lain ya.
untuk mengevaluasi kinerja EOSA ini, peneliti membandingkan ya dengan berbagai algoritma optimasi metaheuristik eh, metaheuristik lain seperti PSO, GA, ABC dan lainnya ya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa EOSA unggul dan dalam banyak kasus ya, terutama dalam masalah benchmark yang kompleks. Next, untuk pembaruan penelitian ini, algoritma EOSA merupakan pendekatan baru yang memanfaatkan mekanisme biologis penyebaran penyakit Ebola, khususnya model Zaire Hadek Vicky yang dikembangkan peneliti sebagai dasar untuk melakukan optimasi. Dengan algoritma EOSA menawarkan cara unik dalam menyeimbangkan fase eksplorasi dan eksploitasi pada proses optimasi dengan mengikuti pola penyebaran virus Ebola sendiri, yang mana membedakannya dari algoritma optimasi bio-inspired lainnya. Dalam penelitian ini, mengintegrasikan juga metode stokastik dalam menginisialisasi populasi solusi, serta menggunakan model matematika dinamis untuk memperbarui solusi selama proses optimasi berlangsung. Next, dari hasil penelitian dari jurnal ini, secara dirangkumannya ataupun secara ringkas yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma EOSA unggul dibandingkan PSO, GA, dan ABC dalam pengujian fungsi secara benchmark. EOSA juga efektif untuk optimasi hiperparameter CNN dalam klasifikasi citra medis, kemudian mencapai akurasi deteksi tadi, deteksi kanker payudara itu sebesar 96,0%, di mana analisis statistik dengan uji Friedman dan Wilson dan dengan mengonfirmasi bahwa algoritma EOSA ini secara signifikan lebih baik dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi dibandingkan algoritma lainnya. Nah, secara kesimpulan dari jurnal yang saya pelajari, penelitian ini memperkenalkan Ebola Optimization Search Algorithm ataupun EOSA. Algoritma optimasi yang terinspirasi dari penyebaran virus Ebola dalam populasi. EOSA menggabungkan eksplorasi dan eksploitasi, memungkinkan pencarian solusi yang lebih baik dan lebih cepat dalam pengujian EOSA, menunjukkan kinerja unggul dibandingkan dengan algoritma populer seperti PSO dan GA, terutama pada fungsi benchmark. Selain itu, EOSA juga berhasil mengoptimalkan parameter untuk mendeteksi penyakit payudara ataupun kanker payudara dengan akurasi 96,0%. Dengan demikian, menunjukkan potensi besar dalam aplikasi medis. Jadi bisa dipakai untuk punya potensi besar dalam diimplementasikan di dunia medis. Secara keseluruhan, algoritma EOSA ini adalah algoritma yang sangat efektif dalam menjanjikan untuk berbagai masalah optimasi, baik dalam bidang sains, dalam bidang maupun dalam bidang teknik. Selanjutnya, eh, proses rekonstruksi dari jurnal. Di sini eh, langkah-langkah yang saya implementasikan sederhana dari EOSA dalam bahasa Python. Ataupun di sini saya menggunakan fungsi restrigin sebagai masalah optimasi yang ingin diselesaikan. Kita mulai dengan mendefinisikan fungsi restrigin pada bahasa Python ini dan di setup untuk EOSA dengan algoritma EOSA ya. Fungsi restrigin adalah fungsi multimodal yang sering digunakan untuk menguji kemampuan algoritma optimasi. Next. Nah, ini source code-nya. Di sini pada bagian ini kita akan memodelkan proses penyebaran virus berdasarkan Zaire yang dimodifikasi ya, dan untuk keperluan optimasi. Ini ada seperti biasa untuk import nanti bahasa untuk library-nya, kemudian algoritma EOSA-nya di sini ada epoch. Nah, oke. Visualisasinya next kita visualisasi. Nah, ini hasil visualisasi
dan grafik ya. Jadi untuk penjelasan kodenya saya jelaskan kembali ke awal. Nah, di sini untuk kode DF inisialisasi population mana ya? Nah, di sini, nah ini. Di sini fungsinya restringent untuk adalah fungsi yang digunakan untuk menguji seberapa apa namanya? Seberapa baik algoritma optimasi dapat melakukan solusi terbaik. Nah, ini. Nah, di DB. Nah, kemudian inisialisasi populasi. Nah, inisialisasinya pada bagian ini nih ya. Population initialization population. Jadi di mana ada pop size dim fungsi dari ini membuat populasi awal yang berisi jumlah individu ya. Individu solusi setiap individu adalah eh, apa namanya? Vektor sebuah vektor X ya yang nilainya acak dan rentang tertentu antara antara I, apa namanya IB dan UB atas bawah dan batas bawah dan batas atas ini ya di mana pop size sendiri untuk menentukan jumlah individu dalam populasi. Dim adalah dimensi. Nah, ini dim ini adalah dimensi. Dimensi masa berapa banyak nilai yang perlu dicari dalam solusi tersebut. Nah, di sini nah, menghitung apa namanya nilai fitness calculation. Cari untuk calculation ya. Hmm, calculation. Nah, ini calculation fitness. Jadi calculation fitness sendiri yaitu menghitung fungsi fitness atau kualitas setiap individu dalam populasi dengan mengaplikasikan fungsi restringent pada setiap solusi. Semakin kecil nilai fitness, maka semakin baik nilai individu tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail pada bagian yang ini yang kita bahas, algoritma EOSA-nya ini. Di mana inti dari algoritma pola optimization search algorithm yaitu pada literasi epoch ini ya, eh epoch algoritma memperbarui solusi-solusi yang ada di populasi yang kemudian eksploitasi berada di individu bergerak sedikit di sekitar solusi yang sudah ada. Eksplorasi berarti individu bergerak lebih jauh dan untuk mencari solusi baru di mana algoritma ini memperbarui global base. Global base solusi terbaik yang ditemukan sejauh ini berdasarkan perbandingan antara solusi saat ini dan solusi terbaik global. Dari hasil fitness terbaik di post ini disimpan di fitness history. Nah, global base kemudian disimpan return global fitness history untuk dianalisis atau digambar dalam bentuk grafikal konvergensi. Grafik ini apa ya nanti akan divisualisasikan, dioutputkan, mengilustrasikan ya seberapa baik algoritma Ebola optimization search algoritma YOSA untuk menentukan solusi sering terjadi dengan berjalannya waktu. Eh, di mana di awal algoritma sendiri kan di sini melakukan eksplorasi lebih banyak nilai fitness tertinggi. Namun dengan iterasi lebih lanjut, algoritma itu semakin fokus pada eksploitasi solusi yang lebih baik ataupun nilai fitness menurun. Pada akhirnya algoritma berhasil menemukan solusi yang terbaik yang cukup dengan nilai fitness yang stabil dan rendah yang menunjukkan konvergensi menuju solusi optimal. Nah, saya akan tampilkan eh, untuk visualisasinya. Nah, ini visualisasinya. Eh, ya, sebelum saya menjelaskan juga untuk algoritma menjalankan hasil di bagian ini ya, pop size-nya ini. Nah, di bagian ini mendefinisikan parameter-parameter dan atau untuk algoritma ya, seperti pop size, jumlah individu, pop size itu dimensi masalah, IB batas bawah, UB batas atas ya.
kemudian dan epoch. Nah, ini jumlah iterasi ibaratnya ya. Kemudian algoritma EOSA, algoritma. Nah, ini algoritma EOSA, algoritma EOSA itu baik solusi maupun jadi hasil terbaik ya. Algoritma EOSA itu dijalankan ya untuk maaf, dijalankan untuk menemukan ini di sini nih. Oh, ini untuk menjalankan ataupun menemukan solusi terbaik optimasi. Hasil terbaik dari algoritma baik solusi maupun nilai fitness dicetak. Nah, ini dicetak. Kemudian dan fitness story digambarkan dalam sebuah grafik. Nah, tadi yang saya tunjukkan grafiknya. Nah, ini grafiknya. Jadi ini hasil visualisasinya yaitu cara gambarannya implementasi ini penerapan dari Ebola Optimization Search algorithm ataupun EOSA untuk menyelesaikan masalah menggunakan Python. Jadi tadi ya semakin semakin tinggi nilai IPOS maka ininya nilai base fitnessnya semakin rendah. Bentar. Nah, ini di mana fitness terbaik yang ditemukan pada akhir iterasi menunjukkan seberapa baik solusi yang ditemukan oleh algoritma ini. Jadi proses optimasi ini dilakukan berapa iterasi atau IPOS ya. Di sini IPOS dengan tujuan untuk menemukan solusi terbaik untuk fungsi tujuan yang diberikan dari fungsi Rastrigin. Dalam kasus ini ya, algoritma ini bekerja dalam cara yang mirip dengan penyebaran individu dalam populasi. Dapat juga melakukan pergerakan mirip eksploitasi ataupun pergerakan besar eksplorasi. Setiap pergerakan dipengaruhi oleh fitness individu tersebut ya. Jadi ini seperti ini untuk gambaran visualisasinya, output dari Python tadi, kemudian inference Yosa semakin tinggi nilai efforts-nya, semakin rendah nilai fitness, nilai terbaiknya ya. Seperti itu. Jadi semakin dari hasil menghitung fitness ini kualitas setiap individu dalam populasi mengaplikasikan fungsi desain pada setiap solusi. Semakin kecil nilai fitness, maka ini semakin baik individu tersebut ya. Semakin kecilnya nih nilainya, IPOS-nya tinggi, fitness-nya rendah. Berarti IPOS pun apa nilai individu semakin baik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Eh, Seperti itu Pak untuk penjelasan dari saya. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang ataupun salah salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.